Agenda kita pada pagi hari ini yaitu sosialisasi terkait dengan budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Sabri. Agenda ini kita rencanakan sekitar 1 jam Pak ya, lebih kurang sekitar 60 menit. Untuk itu mari kita dengarkan secara bersama yang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Helmi selaku Kepala SMA Negeri 14 Mei, Putri, Wakil Kurikulum, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Disiplin positif kalau disingkat dengan apa sekarang sudah sering dengan DISPO ya, disiplin positif. Itulah kalau paradigma sekarang sudah mulai bergeser. Kalau dulu guru, orang tua kita siapa saja cenderung memberi hukuman. Tetapi sekarang bukan lagi hukuman itu yang positifnya adalah dengan disiplin positif, karena ada perbedaan antara hukuman dengan disiplin positif. Jadi untuk karena waktu kita juga terbatas, mengenai waktu, saya masuk ke slide saja. Jadi temanya adalah pencegahan kekerasan dengan disiplin positif. Kan sebagaimana kita tahu kemarin mungkin bapak-bapak ibu-ibu juga mengikuti lewat streaming YouTube tentang TPPKS, tim penanganan pencegahan kekerasan satuan pendidikan ke sekolah ya. Jadi ini betul-betul dari kementerian sekarang mengharapkan ini terjadi di sekolah, tidak ada lagi zamannya sekolah dengan punishment yang menyakitkan, tetapi adalah dengan konsekuensi logis. Kalau itu suatu sekarang tidak merasa tersakiti. Baik itu yang ini katanya bahwa tujuan dari materi ini mengenal pendekatan disiplin positif, kemudian memahami perbedaan antara hukuman dan penerapan disiplin positif. Kita harus benar-benar pahami itu ini ya. Kemudian yang ketiga menerapkan prinsip, saya di depan saja ya. Menerapkan prinsip disiplin positif dalam interaksi dengan peserta didik. Persepsinya, pelanggaran apa yang biasa Bapak dan Ibu temukan di sekolah atau tempat tugas? Kira-kira apa pelanggarannya? Siswa terlambat, itu satu pelanggaran ya. Nah, kemudian yang lain, nggak tepat waktu masuk atau keluar, cabut, keluar tanpa izin. Ada lagi? Nah, tidak melaksanakan tugas dan macam-macam, boleh. Kemudian ya, jadi bagaimana respon Bapak Ibu terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib atau kedisiplinan? Apa langkah kita sekarang? Yang ini kan apa sekarang? Merespon itu, ya, membuat perubahan ya, mengajak untuk berubah ya, memberikan perubahan, mengajak untuk berubah ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, membangun komunikasi kita sekarang namanya komunikasi efektif ya, komunikasi efektif yang bermanfaat. Oke. Mungkin nanti kita akan melihat ini apa namanya. Kalau kita di IKM namanya pekerjaan pemantik ya, ini dulu. Jadi bagaimana respon Bapak Ibu terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib atau kedisiplinan? Apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah DISPO, disiplin positif? Nah, mungkin pun Pak Helmi sedang ini sekarang ya. Ya, kita sudah menyelesaikan modul DISPO yang di IPMM ya. Nah, kan alhamdulillah itu berarti sudah sejalan dan mudah ini nggak lama nih.
proses ini karena sudah dipahami. Ini untuk penguatan. Nah. Oke, coba respon yang sering ditunjukkan orang tua ketika melihat anak berperilaku tidak sesuai harapan itu misbehave ya. Misbehave itu tingkah laku yang salah ya. Jadi menasihati, menghukum atau membiarkan. Jadi menasihati. Apakah menasihati selalu menasihati itu? Kita jangan bosan-bosan menasihati, kan itu kita dengarkan. Jadi bagaimana menasihati yang efektifnya? Kemudian menasihati anak. Menasihati kadang-kadang juga belum tepat. Menghukum anak negatif. Membiarkan anak berlaku seenaknya atau semaunya negatif. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah nggak boleh menasihati? Boleh. Oke. Nggak lama respon. Oke. Salah satu pilihan yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Disiplin positif inilah yang diharapkan dilakukan. Kenapa disiplin positif? Sebelum kita masuk ke disiplin positif, apa yang Bapak Ibu tahu dengan disiplin positif? Dia ada dua ya, satu punishment itu hukuman ya. Nah, sebuah cara. Perbedaan ya, bisa dilihat perbedaan antara hukuman dengan disiplin positif. Makanya sekarang kita mari pelan-pelan beralih. Jangan bukan ahli dalam memberi hukuman, tetapi ahli dalam menerapkan disiplin positif. Ya, kalau disiplin positif kita terapkan, hubungan antara murid dengan guru itu akan lebih akrab. Tapi kalau hukuman, dia menjauhi gurunya, takut. Tapi kalau begitu ya. Oke. Tujuan disiplin positif, peserta didik memahami perilakunya, berinisiatif dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, serta menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Itu tujuannya. Peserta didik memahami perilakunya seperti berinisiatif, ini yang penting, berinisiatif dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, serta menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Itu penting sekali. Jadi menghargai diri sendiri dan menghargai juga orang lain. Oh, nggak boleh ada kesepakatan. Kelas masuk kelas tidak boleh terlambat. Kalau terlambat apa? Kita udah buat kesepakatan dengan siswa. Begitu siswa masuk wali kelas nanti, begitu kelas dimulai, wali kelas ajak semua duduk. Kita perlu duduk dulu. Kita membuat kesepakatan. Coba berapa kesepakatan yang kita mau buat? Yang pertama apa kira-kira? Masuk tepat waktu, tulis tepat waktu. Kemudian tidak boleh menggunakan handphone ketika sedang belajar, gitu. Ketika bertemu teman memberi salam, kita buat kesepakatan itu. Jadi kalau dilanggar, itu dilanggar secara bersama, kan atas kesepakatan bersama. Jadi akan menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Tapi kalau hukuman aturan yang kita buat, mungkin tidak terlibat siswanya di situ, begitu ya. Kemudian penting bagi guru agar memahami satu, alasan peserta didik berperilaku yang tidak sesuai sebelum memberi hukuman. Jadi penting. Jadi sebelum kita memberi hukuman, alasan peserta didik berperilaku yang tidak sesuai. Kita pelajari kenapa dia bertindak seperti itu. Dengan ibu itu kok rajin dia masuk, dengan siapa dia menghindar siswa. Itu kan juga bisa introspeksi kita. Akhirnya perlu kita sekali-sekali, makanya guru juga perlu membuat angket kepada siswa. Jangan usah beri nama, tuliskan sesuatu yang kamu nilai tentang diri ibu atau tentang diri bapak. Kita jadikan kritikan-kritikan itu untuk memperbaiki diri. Oke ya. Kemudian dampak yang akan ditimbulkan ketika memberikan hukuman pada peserta didik. Jadi apa dampak kalau kita memberikan hukumannya? Kemudian membedakan antara hukuman dengan disiplin positif. Apa bedanya? Kalau disiplin positif, yang pertama memberikan alternatif pada peserta didik. Jadi memberikan alternatif, dia ada pilihan lain. Kemudian
mengakui dan menghargai upaya peserta didik dan tingkah laku mereka yang baik. Jadi mengakui dan menghargai upaya peserta didik dan tingkah laku mereka yang baik. Kemudian peserta didik mentaati aturan apabila mereka diajak berdiskusi dan menyetujui peraturan tersebut. Seperti saya katakan tadi, buat kesepakatan dulu bersama-sama. Jadi mereka akan menghargai aturan itu. Jadi mentaati aturan apabila mereka diajak. Jadi diajak terlibat dalam membuat sebuah aturan. Itulah namanya tadi apa, kesepakatan ya. Kemudian konsisten, bimbingan yang tegas. Kemudian positif dan menghargai peserta didik. Itu untuk disiplin positif. Kalau hukuman bagaimana? Hukuman hanya melarang. Kemudian merespon perilaku peserta didik dengan cara yang kasar. Oh, kamu sudah melanggar ini, gini. Terus peserta didik mentaati peraturan karena mereka diancam atau dimarahi. Jadi, mereka patuh karena karena ancaman atau kalau nggak dilakukan akan seperti ini. Tapi batinnya belum tentu merasa puas. Tapi kalau ini tadi sudah kesepakatan ini, jadi mereka tidak tertekan. Kemudian mengendalikan, memalukan dan melecehkan. Itu kalau hukuman untuk mengendalikan. Berarti kadang mempermalu siswa, kadang melecehkan. Kemudian negatif dan tidak menghargai, karena itu sepihak. Tapi kita sekarang kalau di awal masuk kan ada buku ini Pak, ini buku janji siswa itu ya. Itu hukuman memang, tapi nanti itu tetap dibuat ketika pelaksanaannya nanti di kelas, kita bisa saja mengarahkan kepada disiplin positif ya. Oke. Jadi disiplin positif yang keenam, tidak mengandung kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Kalau dispo tidak ada kekerasan di situ. Fisik dan verbal tidak ada, apalagi kata-kata. Nanti membangun komunikasi efektif, guru itu berbicara dengan bahasa yang santun, tidak vulgar, tidak maki-maki. Yang terdengar dalam kelas bahasa-bahasa di surga. Orang di surga kan nggak ada cerita apa-apa. Salam, apa mau dimakan ada, apa mau dilakukan ada kan. Jadi karena perasaannya sudah nyaman, kan, ada lagi berpikir yang lawak-lawak, lelucon, ada lagi di surga itu. Memang kita belum ini saja kita dengar dari ustaz-ustaz. Oke. Kemudian konsekuensi logis, ini yang penting, yang ketujuh. Konsekuensi logis yang bersinggungan secara langsung dengan pelanggaran. Jadi mereka taat itu adalah karena suatu konsekuensi logis. Dia melakukan begini, kesepakatan seperti ini harus mengikuti konsekuensi logisnya. Misalkan begini, kalau terlambat 10 kali, nanti apa Bu, nak kita buat kesepakatan kita. Oh ini Bu, zaman kita kan gersang, bawa pupuk Bu, gitu, bawa pupuk kompos. Misalkan seperti, apakah itu hukuman? Konsekuensi. Bukan, karena jadi konsekuensi logis dari yang dilakukan, dia harus lakukan. Merasa, oh saya ada sampai 7 kali ini, 3 kali lagi saya ada harus siapkan pupuk gitu. Dalam dirinya udah ada terpikirkan seperti itu. Tetapi nanti hukumannya juga yang ini ya, yang tidak menyakitkan. Maksudnya konsekuensi kesepakatannya yang tidak menyakitkan. Kemudian peserta ini harus berubah ketika perilaku mereka memberi dampak negatif pada orang lain. Jadi kalau sikap-sikap mereka memberi dampak negatif pada orang lain, dia harus berubah. Inilah yang diapakan di disiplin positif ini. Sedangkan kalau hukuman, kalau tidak mengandung kekerasan verbal, kalau di sini mengandung kekerasan fisik maupun verbal keras. Apalagi sekarang di Permendikbud nomor 46 tahun 2023 ada 6 ya. Kemarin sudah sampai pada situ 6 kekerasan terjadi. Kekerasan membuat aturan, itu sampai membuat aturan dianggap kekerasan kalau itu salah. Jadi banyak, coba dipelajari ya Permendikbud itu sedang digodok sekarang ya. Kemudian konsekuensi logis bagaimana? Konsekuensi yang tidak logis dan tidak bersinggungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Kalau yang di positifnya logis, itu konsekuensinya tidak logis, berdasarkan aturan saja. Kemudian yang ke-8, peserta didik harus dihukum karena peserta didik memberi dampak negatif pada orang lain
dan tidak menunjukkan bagaimana mereka dapat berubah. Kalau di ini kan ketika melakukan perilaku yang negatif, tadi harus berubah karena perilaku mereka memberi dampak negatif kepada orang lain. Ketika dia menyusahkan orang lain, dia harus berubah. Kalau di sini, kalau di hukuman nggak seperti itu, harus dihukum dia karena memberi dampak negatif terhadap orang lain. Inilah makanya kalau di sekolah para guru sekarang sudah tertanam ini pada dirinya ini perilaku positif dalam disiplin positif ini. Nggak ada lagi berpikir harus hukuman, nggak ada lagi dalam pikiran kita, oh saya membuat ini biar ada efek jerah. Nggak ada lagi bahasa-bahasa seperti itu sekarang. Tapi bagaimana saya melakukan ini supaya dia terjadi pada dia yang terjadi perubahan, ya, oke. Ya, penting bagi guru agar memahami bahwa hukuman itu mengarah pada upaya pengendalian perilaku peserta didik dan mengontrol perilaku sesuai dengan kemauan guru. Itu kalau hukuman. Kalau disiplin positif lebih pada mengembangkan perilaku positif dan menekankan pada tanggung jawab peserta didik terhadap perilakunya, pengendalian diri serta membentuk kesadaran dirinya. Jadi penekanannya yang kata kunci yang di wall itu yang dicetak tebal, mengembangkan perilaku positif. Kalau di sana pengendalian perilaku, kemudian mengontrol perilaku kalau di hukuman. Tapi kalau di dispo, mengembangkan perilaku positif dan menekankan pada tanggung jawab dari kesepakatan. Nah, itu ya. Oke, prinsip-prinsip penerapan dispo. Coba yang pertama, partisipatori, kemudian bersifat fokus pada kekuatan peserta didik. Semuanya fokus pada peserta didik. Kemudian perilaku positif itu proaktif. Contoh penerapan disiplin positif dan konsekuensi logis. Ini contohnya, situasi anak mengotori meja dengan sengaja. Misalkan ada seorang anak mengotori meja ini. Jadi related berhubungan dengan kesalahan. Berhubungan dengan kesalahan. Contoh, konsekuensi logis membersihkan meja yang sudah dikotori. Kalau hukuman yang tidak tepat adalah berdiri di depan kelas. Misalkan ada seorang anak bandel mengotori meja. Karena kamu sudah mengotori meja, sekarang ibu beri hukuman kamu berdiri di depan kelas setengah jam. Kan efek jerah, sakit hati, tidak logis. Tapi kalau ini konsekuensi logis bagaimana? Respectful. Kalau menghormati anak bagaimana cara itu? Konsepnya dari anak kan mengotori meja dengan sengaja. Kalau respectfulnya menghormati anak, konsekuensi logisnya tidak membentak anak. Nah, perlu dibentak dia. Kemudian hukuman yang tidak tepat membentak anak dengan langsung menyalahkan. Kalau dia langsung, kamu selalu seperti itu. Ada saja jadi seperti rap kita, seperti rapper, penyanyi rap. Nanti padahal yang kotori meja muncul kata-kata sampai ke jauh ke yang lain. Mungkin anak-anak yang lain saja sudah malas mendengarnya. Ya? Oke, kemudian reasonable, logis, beralasan. Jadi konsekuensi logisnya dibersihkan hanya meja yang dikotori. Kalau hukuman yang tidak logis sudah membersihkan semua meja. Kan ada begitu. Oh, karena kamu sudah mengotori meja ini, sekarang ibu tugaskan, ibu hukum kamu bersihkan semua meja yang ada di kelas ini. Logis nggak itu? Tidak logis. Jadi yang dia bersihkan, oh kamu udah mengotori meja itu, sekarang ambil kain coba lap meja itu sampai bersih. Merasa tersakiti dia, merasa dizalimi dia? Tidak. Jadi seperti itu. Jadi kita berikan hukuman apa yang dia lakukan seberat yang dia lakukan. Jadi ini enggak, oh ini karena kamu suka kamu aja yang mau mengotori meja ini. Sekarang semua meja ini harus bersih. Gitu. Itu namanya hukuman. Jadi memalukan, meremehkan, melecehkan dan membuat sakit hati. Itu ya. Kemudian dialogisnya bagaimana? Secara dialog, konsekuensi logis berdiskusi dengan anak mengapa ia melakukan hal tersebut, kemudian berempati,
dan mengajak anak untuk melihat apa dampaknya. Kenapa kamu mengotori meja? Ini kan apa? Usia gini bu, ini dia jadi kotori meja saya gitu. Jadi kita berdialog. Jadi sehingga kita berempati sehingga dia tuh merasa terenyuh ya, merasa menyadari kesalahannya. Kalau yang hukuman bagaimana? Hukuman tepat langsung memberikan perintah pada anak itu untuk membersihkan meja. Jadi langsung, oh udah bersihkan kembali. Tapi ini kenapa meja ini dikotorkan? Tanya dulu, dialog dulu. Itu dengan cara demikian, insya Allah akan merasa akrab. Siswa dengan guru itu akan merasa akrab ya. Itu juga cara membuat kita lebih akrab dengan siswa. Kemudian pesan penting, seringkali cara guru dalam memberikan hukuman tidak tepat atau tidak logis sehingga berdampak negatif pada peserta didik seperti rasa malu, bersalah, dan dapat meningkatkan perilaku negatif, agresif. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif akan membantu peserta didik dalam mengembangkan perilaku positif, menjalin komunikasi dan saling menghargai satu sama lain, kemudian menghargai hak bertanggung jawab pada perilaku sehari-hari. Dan dalam budaya seperti ini, guru akan menjadi sosok yang diteladani. Kan itu yang pentingnya. Jadi kalaupun kemarin-kemarin mungkin kita terbiasa atau kadang-kadang memberikan hukuman, coba beralih sekarang. Ada perubahan apa ya pada ibu itu? Sekarang kita jarang dihukum lagi gitu. Gak apa-apa, jadi seperti itu, pelan-pelan sampai nanti tidak perlu lagi kita terapkan hukuman di sini ya. Oke, penutupnya, guru perlu memahami perbedaan hukuman dan disiplin positif. Hukuman pada peserta didik dimaksudkan untuk mengendalikan, mengontrol perilaku peserta didik agar berlaku lebih baik di masa yang akan datang. Itu hukuman ya, seperti sudah kita bahas tadi. Kalau dispo dimaksudkan untuk mengajarkan peserta didik untuk menjadi bertanggung jawab serta hormat pada anggota komunitas mereka sekolah, komunitas mereka di sekolah atau di kelas. Kalau di kelas juga kesepakatan kurang jelas, kalau secara sekolah itu. Dalam penerapan disiplin positif, guru perlu memahami prinsip-prinsip disiplin positif yaitu prinsip disiplin positif ada 5. Yang pertama, saling menghormati, mengidentifikasi penyebab di balik perilaku yang tidak sesuai, kemudian partisipatori, empati, dan kemudian berdasarkan pada kekuatan anak, dan 5, proaktif. Jadi jangan kita nanti membuat kesepakatan yang dia tidak mampu, seperti itu. Jadi itulah gimana, ada yang